Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah ala ma'alhamana wa nas'alu taufiq lil amali ma'alamana wa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa ma'unatihi wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala man ittaba'an nur alladhi unzila ma'u ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Al-Quran telah menyatakan dalam surah Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia, Allah, menganugerahkan al-hikmah, pengetahuan yang mendalam kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah, sungguhnya dia benar-benar telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Di sini kami akan bicara secara umum saja. Yang detail-detail tadi sudah banyak disampaikan oleh Wakil Ketua Umum. Ya, tentang secara umum lama yang di situ disebut Khadimul Ummah, Shadiqul Hukumah. Ayat tadi menjelaskan bahwa anugerah Allah siapapun yang dikehendaki, dalam hal ini kita semuanya dikehendaki untuk mendapatkan hikmah, pengetahuan yang luas, ada tugas, yakni Khadimul Ummah, Shadiqul Hukumah. Tentu ini sebuah makom yang sangat tinggi, makom warasatul anbiya, makom yang sudah tidak ada lagi di atasnya selain para anbiya. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min, aina wajadaha iltaqadah. Rawahu Ibnu Najjar an Buraidah, bila fi haitsu ma wajada akhadah. Dan kitab Al-Jami'ul Kabir riwayat Tirmidzi wal Askari, lafaz Imam Tirmidzi, al-kalimatul hakimah dhalatul mu'min, fa haitsu wajadaha fa huwa ahq. Ilmu pengetahuan, yakni al-hikmah, itu milik orang mukmin yang hilang, yang tercecer. Di mana saja ia temui, ia harus memungutnya. Artinya kebenaran tidak harus muncul dari kita. Memang seharusnya dari kita. Tapi dimanapun ada sebuah kebenaran, kita ambil. Karena itu ilmu kita yang tercecer. Ilmu kita yang hilang. Apalagi di zaman-zaman yang menipis kemampuan umat, sebagian ulamanya pun di dalam bisa membedakan antara hak dan batil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pun menyatakan, "Lau anna ahlal ilm shanu ilmahum wa dha'u inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum wahanu ala ahliha." Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ja'alal humum hamman wahida kafallahu hamma dunyah wa hamma akhirati. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha waqa. Dalam kitab Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Abdul Bar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, seandainya ahli ilmu menjaga ilmu dan meletakkannya pada ahlinya, niscaya akan memelihara, memimpin penduduk zamannya.
akan tetapi mereka mencurahkannya kepada ahli dunia untuk memperoleh harta mereka, sehingga mereka merendahkan diri di hadapan ahli dunia. Aku mendengar Nabi kalian SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya dan akhiratnya. Barang siapa yang cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tak peduli di lembah mana dia binasa. Al-Imam Sahab bin Abdullah As-Sustari, yang dikenal Abu Muhammad As-Sustari, seorang sufi masyhur yang wafat pada tahun 2083, menyatakan annasu kulluhum sukara illal ulama wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi. Dalam kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Dawuh Abdullah At-Tustari ini berdasar sebuah hadis yang masyhur, annasu kullum halka illal alimun wal alimun illal amilun wal amilun halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khabar. Wa kana salaf, ulama salaf menyatakan sebagaimana Abu Kilabah, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadat. Manakala Allah menganugerahkan padamu satu ilmu, apalagi dua, maka hidupkanlah ilmu tadi, melahirkan sebuah peribadatan. Di sini jelas bagaimana makom para ulama sebagai khadimul ummah, shadiqul hukumah. Saya kira tidak perlu kami perjelaskan kemuliaan ulama selama mereka mengamalkannya, meletakkan pada tempatnya. Kalau sudah menyimpan dari itu, dia akan hina. Makanya barang siapa yang perhatiannya disatukan, maka Allah akan mencukupkan mereka kepentingan hajat-hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun manakala terpecah-pecah himmah dan cita-citanya dalam urusan dunia, tidak sedikit pun dia mendapatkan pertolongan Allah. Allah tidak mempedulikan di mana dia jatuh, di mana dia hancur. Sebagaimana tadi sukan Imam Abdul Azhar menyatakan semua manusia dalam keadaan mabuk, kecuali ulama. Ini keistimewaan. Tapi ulama pun semuanya akan menjadi kebingungan. Mungkin pada hari ini, kecuali mereka-mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, kita yang dituntut untuk terus mencari ilmu, untuk mengambil kebaikan-kebaikan dimanapun kita menemukannya. Ulama salaf menyatakan seperti Abu Kilabah, manakala Allah menganugerahkan padamu tambahan ilmu, maka tumbuhkan, munculkan ilmu itu sebagai bentuk ibadah. Para masyayikh, para pimpinan majelis ulama seluruhnya rahimahumullah jami'an. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mensifati seorang yang alim, seorang ulama, disifati dengan al-aqif ala dini, al-arif bihali qawmi. Al-aqif ala dini yakni al-inqiyat hukmillah wa syar'ih, tunduk dan siap untuk melaksanakan keputusan Allah dan syariat-syariat Allah. Karena syariat Allah itulah annama syara'allah azza wa jalla ibadi huwa al-manhaj al-amsal. Syariat Allah adalah manhaj, metode yang terbaik. Wa tariq al-aqwam, jalan menuju kebenaran yang paling lempeng. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madinah. Wa ma'ada syarat, selain syariat, manakala kita ambil lain dalam situasi yang darurat, ya. Lain dari suatu kita masih mencari mujtama yang siap untuk tatbiqus syariah. Indonesia berkali-kali ingin mentatbiqus syariah, tapi karena mujtama'nya tidak dipersiapkan, sebaik konsep apapun, manakala mujtama' masyarakatnya tidak diberikan pemahaman yang benar, akan gagal. Sehingga kalau tidak dalam situasi darurat, dalam situasi ikhtiar, mengambil selain syariat itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana Al-Quran telah melarang di beberapa ayat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa darhum ayyaftinu an ba'dima anzalallah ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka. Dan waspadalah kamu terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada siapa lagi kalau bukan kita. Dawuh Imam Syafi'i tadi terdiri dari dua tarkib, dua kalimat, dua kata, al-arif bi hali qaumi, yakni seorang alim yang mampu mendeteksi keadaan situasi kaumnya, wa fi riwayatin umatnya. Di sini tentu membutuhkan dua syarat, yakni kaful adab, sebuah upaya untuk menjauhkan adza, sesuatu yang mendatangkan doror pada kaum, pada umat, sesuatu yang tidak menyenangkan pada umat, wabadlul nada, dan juga menyerahkan sebuah kedermawanan pada umat. Ini yang digandeng dari al-arif bi hali ummati.